Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Kembali lagi di channel aku. Nah, apa kabarnya hari ini? Aku doakan semoga semuanya dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, terus bahagia juga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Guys, di video kali ini aku mau share tentang bagaimana cara aku menata barang dagangan ya seperti ini di warung aku yang sederhana ini. Ya karena penting banget gitulah. Kalau misalkan kita jualan itu bisa menata barang ataupun mengelompokkan barang dagangan kita ya supaya bisa maaf ya banyak motor, supaya bisa menarik perhatian pembeli. Nah, bagaimana caranya? Ayo kita lihat mulai dari depan dulu ya guys. Oke, let's go. Nah, ini penampakan warung aku dari depan. Sangat sederhana sekali ya. Maksudnya kecil gitu, cuman 3 meter. Nah, di sini aku nyimpen showcase. Kenapa aku simpen showcase ini di depan? Nah, aku simpen showcase ini di depan supaya memudahkan pembeli itu, jadi nggak usah ribet harus masuk dulu ke dalam gitu. Jadi misalkan orang lewat juga ataupun yang sekedar mampir mau ambil minum jadi mudah gitu. Nah, terus di sini aku menata barang. Nah, ini aku nyimpen balon di sini di depan. Kenapa aku nyimpen balon di sini? Karena yang belanja itu kebanyakan ya Bu. Yang belanja itu kebanyakan bawa anak kecil. Jadi anak kecilnya suka nongkrong di sini. Ibu-ibunya masuk teh tah di sini. Mah pengen balon. Nah, jadi aku siapin balon di sini ya. Ke dalam. Ayo. Sini aku nyimpen susu kaleng-kaleng ini paling depan. Soalnya kenapa, susu juga setiap hari banyak yang beli, terus untuk memudahkan pembeli ngambil sendiri ya udah aku simpan susu paling depan. Lanjut lagi sama ini sendok-sendok nih. Aku di sini mengelompokkan sendok-sendok, ada sendok puding, sendok yang panjang-panjang di sebelah sini, terus yang bening di sebelah sini. Terus pokoknya mah kita harus bisa mengelompokkan. Kalau sendok ya sendok seperti itu ya. Sendok bebek juga di atas juga ada, ini sendok bening ya. Jadi kita harus bisa mengelompokkan. Nah, lanjut. Terus apa di sini tujuannya mengelompokkan si jenis sendok adanya di sebelah sini semua? Biar memudahkan pembeli itu jadi milih sendiri. Dia ngambil cupnya belah sana, misalkan cup puding. Jadi ngambil sendoknya juga di sebelah sini sendok puding. Kalau misalkan mereka yang jualan seblak, berarti ngambil sendok bebek yang di sini di atas gitu. Jadi udah dikelompokkan. Jadi tujuannya itu untuk memudahkan pembeli bisa milih sendiri. Jadi nggak usah ribet, kita nggak usah ngelayanin. Jadi tinggal ngambil sendirilah yang pembeli teh. Seperti itu. Nah, jadi itu ini cara menata sendok. Sekarang cara menata bahan kuehnya. Emang. Ya, sekarang lanjut ke dalam. Oke, lanjut guys, barusan juga ada yang beli beras. Nah, sekarang cara nata bahan kuehnya gitu ya. Nah, taruhlah kita di sini pura-puranya gitu menyediakan bahan kue buat si pembuat martabak. Apa aja sih yang dibutuhkan? Berarti kita harus prepare atau menyiapkan si bahan-bahannya itu dideket-deketkan, istilahnya mah harus saling berkaitan gitu. Jadi dirempet-rempetkan. Nah, seperti si Mang Martabak yang suka beli susu. Nah, aku disimpan susunya di sini. Terus dia juga suka bikin si adonannya itu pakai susu bubuk juga. Nah, di sini jadi dekat gitu tempatnya sama susu yang kental manis. Kemudian si Mang Martabak juga suka bikin itu kan apa namanya, roti bakar. Jadi dia memerlukan selai. Nah, di sini selai aku simpen tuh kan dekat susu, selai coklat, selai strawberry. Kemudian aku juga di sini nah nyiapin seres coklat, seres warna. Jadi cara raket gitu ya, deketan tempatnya teh. Terus kemudian ada keju di sini. Keju buat si Mang Martabak kita siapin di sini. Terus si Mang Martabak itu suka pakai apa sih? Ngebengket nak gitu, suka karet kan?
Nah, karetnya disimpan di atas. Set. Dia tinggal ngambil. Terus karet ini yang warna kuning, merah, yang ini yang kuning. Jadi yang mau beli teh nggak usah mikir lagi dia mau beli apa ya. Jadi udah pada deket gitu bahan-bahannya teh. Jadi seperti itu ya caranya aku dalam menata dagangan aku. Misalkan, nah aku nyimpen di sini saus stik juga. Nah kan si Mang Martabak juga suka jualan martabak telur ya, otomatis dia kan butuh saus juga. Nah di rumah mah dia teh nggak niat mau beli saus, tapi kalau melihat seperti ini dia ingat, oh di rumah nggak ada saus jadi beli saus gitu. Nah kayak gini guys, tuh saus juga ada, siapin. Nah seperti ini simple warung aku. Jangan teh. Next juga kita apa sih, mempermudah pelanggan gitu, memenuhi kebutuhannya itu. Misalkan si pelanggan itu membutuhkan bahan kue seperti SP buat bikin bolu gitu kan, tinggal nyabut kue di dia tah seret, terus teh yang dihias cenah pakai coklat chip. Nah kita juga udah gantungin di sini tah. Jadi simple lah cara-cara menata. Nah ini juga tuh aku gantungin di sini. Nah digantung-gantungkan giginya. Terus pengen keju yang udah motong, nah di sini siapin. Pokoknya mah pelanggan datang ke warung teh jerut tah ke keramik teh ka dia deket. Terus si bahan-bahannya teh pada darah reket gitu, mesti tinggal ngambil. Jadi mudah gitu. Terus di sini simpen aja nih sampel yang gede biar pelanggan teh ningali gitu tah, ningali. Oh ada saus. Di rumah mah nggak niat mau beli saus, tapi lihat ini, oh ada saus tomat teh ada, beli atuh. Tuh kan jadi beli kalau dia lihat mah. Jadi deket-deket kan weh pokoknya mah ya. Jadi intinya menata barang itu nggak sulit kan? Nah, kita tinggal siapin aja di sini saus yang gede gitu, sampelnya di atas. Terus kalau misalkan mau belinya banyak ya tinggal ngambil gitu di bawah. Nah, sini ada seperti itu. Ya, sekian dulu deh video dari aku. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.